Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan izin dan pertolongan juga kami dapat melanjutkan pembacaan kami dari dalam kitab Misteri Ajaran Makrifat Ilmu Sejati Syekh Abdullah bin Umar Al-Haddad. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Semoga lancar dalam pembacaan kami ini. Karena bacaan kami ini sudah terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ia merasa seakan-akan ia melihat makhluk yang mendekatinya. Lalu makhluk yang tak lain adalah malaikat Jibril itu berkata, malaikat Jibril itu berkata, bacalah. Dengan hati bergetar dan pikiran yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, ia menjawab, aku tidak bisa membaca. Muhammad SAW merasa kedinginan. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus dibaca? Lagi pula, ia tidak bisa membaca. Namun, terus mendesak agar Muhammad membacanya. Agar Muhammad bisa membacanya. Muhammad menjawab lirih. Malaikat itu memeluknya. Kemudian melepaskannya. Bacalah. Namun Muhammad tetap menjawab seperti semula. Maka malaikat Jibril berkata dengan kalimat yang agak panjang, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Demikianlah pembacaan yang dituliskan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari awal inilah tersingkapnya misteri ma'rifatullah, ma'rifat terhadap Allah SWT melalui pembacaan jagat raya. Jadi dengan turunnya surat inilah pangkal dari surat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ini ayat ini yang dinamakan ayat Al-Alaq 1-5. Nah, disinilah kita dapat memahami dan mempelajari makrifat, mempelajari ilmu makrifat atau makrifat. Jadi kita bacakan dulu tidak selengkap ayat ini dan langsung terjemahan. Semoga kita mengerti ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 105. Nah, saudara-saudara yang terhormat, dengan adanya pembacaan kita dari dalam buku ini, moga-moga kita mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang makrifat. Karena makrifat ini di luaran-luaran ini kan banyak yang kita temui, pelajaran-pelajaran yang nyampaikan ialah bermacam-macam. Kita ambil dari dasarkan Al-Quran dan yang dipakai oleh Rasulullah, makrifat yang dipakai oleh Rasulullah, inilah yang kita cari. Jadi dari turunnya ayat ini, inilah awal tersingkapnya misteri ma'rifatullah. Inilah awal tersingkapnya misteri ma'rifatullah. Makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan jagat raya. Bukankah Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Bukankah Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis? Tetapi mengapa malaikat mendesak agar ia membacakan sesuatu? Lagi pula di Gua Hira tidak ada sehelai kulit atau pelepah daun kurma atau batu yang ditulis. Kan di dalam Gua Hira itu kan tidak ada daun pelepah kurma atau batu yang ditulis. Kalimat pertama yang mengawali tersingkapnya ma'rifatullah itu masih penuh dengan misteri. Artinya masih penuh dengan tanda tanya. Muhammad SAW sendiri merasa tidak mengerti maksud makhluk yang mendatanginya itu. Ya. Namun karena ia adalah seorang pemuda yang berotak jernih dan berhati lurus, setiap kalimat dikaji dan dicari maknanya. Hal itu cukup terbantu juga. Karena sejak lama Muhammad SAW suka menyaksikan jagat raya dan memikirkannya atau bertafakur. Menurut para ulama bahwa kalimat bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan mengandung makna bahwa hamparan jagat raya ini yang menciptakan sekarang, yang menciptakan sekarang teka-teki ke dalam kepala Muhammad terjawabkan karena yang menciptakan semua ini adalah Allah. Ya. Membaca yang dimaksudkan bukanlah membaca huruf-huruf. Ya, membaca yang dimaksudkan bukanlah membaca huruf-huruf, tetapi mencakup bentuk perbuatan, merenungkan, bertafakur, mempelajari, dan meneliti alam raya ini. Jika telah dilalui, maka akan semakin yakin bahwa adanya makhluk karena ada penciptanya. Mustahil jagat raya dan segala isinya ini ada dengan sendirinya. Bahkan Muhammad SAW semakin meningkatkan kajiannya terhadap penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah. Lalu menemukan makna kalimat Tuhanmu yang paling pemurah. Makna kalimat Tuhanmu yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Ini didapat dari cerita-cerita kitab suci semacam Injil dan Zabur, yang mana ilmu kebenaran
yang mereka ajarkan telah ditulisnya di dalam suhuf dan suhuf dari dalam kumpulan kitab. Kalimat yang diterima Muhammad SAW itu merupakan wahyu pertama. Kalimat yang mengandung makna begitu dalam tentang kebenaran. Kalimat yang begitu indah, melebihi syair-syair buah karya pujangga Arab pada zaman itu. Orang-orang Mekah khususnya sangat menyukai syair. Mereka menyukai bahasa yang indah-indah. Adapun kalimat wahyu pertama itu tidak hanya indah, tetapi menyimpan roh yang luar biasa. Menyimpan kekuatan, karena maknanya begitu luas dan dalam. Muhammad SAW adalah pemuda yang buta huruf, yang tidak bisa menulis atau membaca syair, kecuali dengan hafalan. Dia memang menyukai syair seperti halnya orang-orang Arab. Begitu mendengar kalimat yang sangat aneh itu langsung menempel ke dalam ingatannya. Hal itu tidak pernah hilang selama ia menerima wahyu, bahkan hingga akhir hayatnya. Padahal setelah wahyu pertama disusul dengan wahyu-wahyu yang lain. Inilah kehebatan makrifat Muhammad SAW dalam menerima ajaran kebenaran. Nah, baiklah saudara-saudara, kita sampai di sini dulu bacanya, karena ini panjang. Tapi kita baca sedikit supaya mengerti. Makrifat Muhammad SAW dalam berpolitik. Nah, kan di sini ada keterangan. Kan makrifat Muhammad dalam berpolitik. Ketika kalimat-kalimat Tuhan yang pertama sekali, Muhammad SAW menjadi sangat cemas dan gelisah. Ia segera meninggalkan tempat sunyi itu untuk pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan hanya menyusut dari gunung, ada suara yang memanggilnya. Muhammad mengangkat kepala. Ternyata Malaikat Jibril menampakkan diri. Ia mengarahkan pandangannya ke arah tempat itu. Tetapi di sana pun tampak pemandangan yang serupa. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Apakah di gunung Hira itu yang didatangi roh jahat atau jin? Apakah jika setelah ini nanti ia menjadi gila? Muhammad tidaklah bermimpi. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. Malaikat itu mendekatinya lalu menghilang pergi. Sampai di rumah, ia segera menemui istrinya dan menceritakan pengalaman yang sangat menakutkan itu. Apa komentarmu, teman, tentang pengalamanku ini, wahai istriku? Tanya Muhammad. Khadijah yakin kalau suaminya baik-baik saja. Maka ia berkata, bergembiralah engkau wahai suamiku. Demi Allah, aku berharap engkau menjadi tokoh kaum ini untuk menyampaikan kebenaran. Aku berharap engkau mampu berbuat baik terhadap kaum kerabat, berkata benar dan menolong yang susah. Mendengar jawaban istrinya, Muhammad SAW agak terhibur. Dia kemudian berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa kalimat selimuti aku diterjemahkan secara leksikal atau apa adanya. Namun sebagian lainnya menafsirkan lain. Kalimat tersebut mengandung nilai politis. Muhammad memang memiliki makrifat dalam hal ini. Kata-kata selimuti aku mengandung maksud
lindungilah aku. Nah, itu ya, itu politiknya. Inilah strategi Muhammad untuk merahasiakan apa yang diterimanya dari Allah. Bukankah Khadijah adalah wanita bangsawan yang disegani di kota Mekah? Setiap suku dan kaum Bani hormat kepadanya. Malah pantaslah jika Muhammad SAW meminta selimuti atau perlindungan darinya. Muhammad SAW berharap agar istrinya memproteksi dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa kecuali kepada kaumnya yang ditokohkan atau yang dianggap bijak. Nah. Ketika Muhammad SAW tertidur, Khadijah pergi menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Lelaki ini dikenal sebagai orang yang cerdik dan pandai, atau ulama, yang menguasai ilmu agama dan penganut Nasrani yang baik. Waraqah tidak larut menyembah berhala. Waraqah tidak ikut larut menyembah berhala di Ka'bah. Maka tepatlah jika Khadijah minta pendapat tentang pengalaman suaminya. Setelah mendengar cerita, Waraqah berkomentar, Subhanallah, demi Allah yang menguasai seluruh jiwa Waraqah, aku berharap engkau percaya kepadaku, wahai Khadijah. Sesungguhnya yang datang kepada suamimu itu adalah roh suci yang pernah mendatangi Musa dahulu. Muhammad SAW adalah nabi kaum ini. Maka beritahukanlah kepadanya agar ia tetap berpegang pada kalimat Tuhan. Jika ini disampaikan kepada orang lain, pasti dia tidak dipercaya. Dia dianggap bohong dan mengada-adakan. Bahkan ia akan diperangi. Seandainya aku kembali muda, tentu aku akan mendampinginya. Setelah mendapat nasihat sepupunya, Khadijah barulah tahu makna permintaan suaminya yang meminta diselimuti. Artinya Muhammad SAW butuh perlindungan agar tidak dimusuhi oleh kaumnya di Mekah. Muhammad SAW meskipun tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mempunyai kecerdasan luar biasa. Ia memiliki strategi sendiri dalam masalah ini. Ia telah dapat memperhitungkan tentang kemungkinan buruk setelah dirinya mendapat wahyu dari Allah, karena ia minta perlindungan. Setelah dalam kurun waktu tertentu, Muhammad merahasiakan perwahyuan itu kepada orang lain. Lalu turunlah kalimat Tuhan lainnya. Malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu. Nah, ini kalimat yang turun yang lain ya. Ya ayyuhal muzammil, kum panzir, wa rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatohir, wanzuh fahjur, wala tamnun tastaksiru wali rabbika. Artinya, wahai orang yang berselimut,